ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Berjumpa saya dengan Novi, host pada acara Si Jamal PDKT, siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema kesehatan reproduksi, yaitu rahasia tubuhmu, masa depanmu. Tentunya saya di sini tidak sendirian ya, sahabat sehat. Saya bersama narasumber yang sangat cantik, yaitu Ibu Bidan dari Puskesmas Japah. Kebetulan beliau di Puskesmas Japah juga sebagai programmer remaja. Selamat pagi, Kakak Ika. Pagi, Dek. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mengawali podcast pada malam hari ini, monggo Kakak cantik bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar kita semua sahabat sehat lebih kenal tentunya, nggih. Monggo Kakak. Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam sahabat sehat semua. Perkenalkan, nama saya Ika Puspitawati. Saya selaku programmer remaja Puskesmas Japah. Sahabat sehat, sebagaimana saat ini marak sekali angka pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan pada remaja ya. Jadi pada malam hari ini saya selaku narasumber akan membawakan dan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Jadi nanti di sini pada podcast malam hari ini saya akan memberikan informasi tentang pubertas, menstruasi, dan penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh pergaulan bebas pada remaja, gitu nggih. Oke Kakak, tadi belum dikenalkan, mungkin statusnya apa nih Kak? Oh ya, status saya menikah Ya, suami satu, suami dua, satu ya. Dan Kemudian anak 3 cowok semua. cowok semua. Ini paling cantik sendiri juga nih ya, di rumah ya. Iya betul sekali. Nggih. Untuk yang pertama, langsung saja nggih, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi pada remaja itu? Kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi memang topik hari ini kita akan membahas kesehatan reproduksi pada remaja. Tapi kali ini kita bahas dulu apa sih itu kesehatan reproduksi ya. Jadi kesehatan reproduksi itu adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh. Jadi bukan cuma melulu tentang penyakit dan kecacatan. Jadi tentang fungsi, sistem dan proses reproduksi itu sendiri juga. Jadi karena di sini kita membahasnya tentang kesehatan reproduksi remaja, apa sih itu kesehatan reproduksi remaja? Jadi kesehatan reproduksi remaja itu adalah kondisi sehat yang mencakup tentang proses, fungsi dan sistem reproduksi yang dimiliki oleh remaja itu sendiri. Jadi di sini itu meliputi dan mencakup sikap, pengetahuan dan perilaku remaja agar lebih bertanggung jawab terhadap organ reproduksinya dan bisa mengambil keputusan yang lebih sehat untuk bisa terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan tentunya dan penyakit menular seksual tersebut, gitu. Berarti dari remaja sendiri itu harus lebih menyayangi tubuhnya, menyayangi dirinya untuk tidak terjerumus hal-hal yang tidak bagus ya Kak, karena nanti dampaknya itu mungkin ke belakangnya akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, jadi di sini itu mungkin memang dianggap tabu. Apa sih itu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja, kebanyakan masih dianggap tabu. Tapi sebenarnya di sini itu kesehatan reproduksi bagi remaja itu sangat penting
Jadi bisa untuk paling nggak bisa untuk patokan anak-anak remaja dalam mengambil keputusan, dalam bertanggung jawab, dalam bersikap, dan paling nggak tahu apa nanti efek kedepannya jika saya melakukan hal yang tidak sepatutnya. Jadi kesehatan reproduksi sendiri itu nanti bisa membantu remaja untuk mengambil keputusan yang sehat dan bertanggung jawab bagi tubuhnya sendiri. Gitu ya. Ternyata kesehatan reproduksi ini pada remaja itu cakupannya sangat banyak sekali ya Kak ya. Betul. Kemudian setelah kita tahu apa itu kesehatan reproduksi pada remaja, tentu sahabat sehat juga ingin tahu nih apa sih pubertas itu. Monggo dijelaskan Kak. Pubertas. Jadi pubertas itu adalah masa transisi. Jadi di sini masa transisi itu pada remaja putri dan remaja putra itu berbeda usianya. Di sini sendiri itu masa pubertas itu adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Biasanya itu ditandai dengan perubahan fisik dan fisik serta psikologis dan pengaruh hormonal juga. Jadi untuk tadi kan saya mengatakan jadi dari masa transisi itu pada remaja putri dan remaja putra itu berbeda usianya, dan kebanyakan pada remaja putri itu masa pubertas itu dimulai dari usia 8 sampai 13 tahun. Yeah. Sedangkan untuk remaja putra sendiri itu dimulai dari usia 9 sampai 14 tahun. Gitu. Jadi di sini nanti memang banyak sekali itu masa pubertas itu ditandai dengan perubahan fisik yang terjadi pada remaja putri. Biasanya akan ada perubahan bentuk tubuh yang mungkin payudara membesar gitu ya. Dan untuk remaja putra biasanya timbul jakun gitu, jakun, dan ada juga perubahan suara, jadi lebih dari suara yang kecil ke suara yang lebih besar. Lebih besar. Terus ini tadi perubahan fisik, bisa juga munculnya rambut di ketiak dan kemaluan. Dan untuk perubahan seksual itu ini nanti pada remaja putri dan remaja putra itu sudah mulai memproduksi, untuk remaja putri sendiri sudah mulai memproduksi sel telur, dan remaja putra juga sudah mulai aktif memproduksi sel spermanya. Dan dari perubahan emosional itu sendiri biasanya lebih ke remaja putri yang terlihat ya, karena remaja putri itu kan setiap bulannya mengalami menstruasi. Jadi biasanya untuk remaja putri yang datang bulan dan ada pengaruh hormon juga, jadi kadang dia emosinya tidak stabil, kadang jadi kena diomongi, ada temennya menyinggung sedikit pun langsung emosi, karena memang itu perubahan hormonal, pengaruh hormonal ya. Jadi memang di sini masa pubertas itu ditandai dengan perubahan fisik, perubahan emosional dan perubahan dan kematangan seksual gitu. Ada yang mau ditanyakan? Berarti pubertas itu ditandai dengan berbagai macam kriteria ya Kak? Ya, seperti yang sudah dijelaskan, ada perubahan fisik, kematangan seksual, perubahan emosional, dan juga masa transisi. Baik sahabat sehat, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang menstruasi yang setelah dijelaskan tadi. Ada
kematangan seksual kalau untuk remaja putri yaitu ditandai dengan menstruasi. Sebenarnya apa sih Kak menstruasi itu? Menstruasi ya, di sini menstruasi itu adalah proses yang dialami oleh wanita remaja putri ya, khususnya karena kita di sini membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi proses alami yang dialami oleh tubuh wanita yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina secara periodik, secara berkala. Jadi proses ini itu bagian dari siklus bulanan reproduksi di mana tubuh sudah mulai siap dibuahi tapi ternyata tidak terjadi pembuahan. Jadi lapisan rahim atau yang biasa disebut dari kami di bahasa kesehatannya adalah endometrium itu luruh dan keluar bersama darah gitu. Berarti menstruasi ini terjadi setiap bulan ya Kak? Iya, kalau secara normal sih dia terjadi setiap 1 bulan sekali, dia berkala dan periodik gitu. Oh, gitu. Berarti proses terjadinya menstruasi karena tidak terjadi pembuahan. Gitu ya. Kemudian banyak nih Kak kita jumpai pada remaja putri kadang mengeluh pada saat menstruasi itu kok bilang nyeri perut gitu. Kemudian sebagai remaja putri itu sendiri bagaimana cara mengatasinya Kak? Ya, ini nyeri perut pada waktu menstruasi biasa juga disebut dengan dismenor ya. Jadi kita untuk remaja putri itu khususnya bisa untuk menangani atau mengurangi rasa nyeri pada waktu menstruasi ya. Bisa kita gunakan kompres. Kita kompres air hangat pada bagian yang nyeri pada perut. Lalu kita cukup banyak minum air putih. Tetap lakukan olahraga walaupun mungkin agak terganggu dengan rasa sakitnya, tapi memang untuk mengurangi itu, mengurangi rasa nyeri pada waktu menstruasi itu bisa dibantu dengan olahraga karena biar peredaran darah kita lancar gitu. Jadi tadi banyak minum air putih, bisa dikompres dengan air hangat dan juga banyak olahraga. Juga kurangi makan makanan yang berlemak. Kita berbanyak makanan serat juga ya. Tujuannya di sini biar peredaran darah juga lancar gitu ya. Terus kalau memang setelah kita lakukan ini tadi dari kompres air hangat, dari air putih yang banyak, kurangi lemak, konsumsi serat, banyak konsumsi serat dan olahraga kok masih belum cukup membantu, bisa kita minum atau konsumsi obat pereda nyeri, bisa paracetamol itu yang mudah ditemui dan gampang dibeli di apotek gitu. Baik Kakak, ini setelah lanjutan dari setelah terjadi proses menstruasi, berarti remaja itu kan siap untuk melakukan masa-masa di mana mereka itu sudah mengalami perubahan memang ya, seperti yang sekarang terjadi, mereka mungkin punya pacar atau sekarang banyak pergaulan bebas mungkin ya, karena sering kita jumpai di luar sana banyak remaja itu mengalami kehamilan di luar nikah, dan tentunya sebagian besar kehamilan itu tidak diinginkan. Karena apa? Karena remaja putri itu belum siap untuk menerima bayinya. Keluarga pun juga seperti itu. Mungkin faktor yang lebih utama di masyarakat mungkin masih tabu dan juga malu nih. Nah, itu apa sih dampaknya nanti kalau terjadi kehamilan di luar nikah? Dampaknya ya seperti yang kita ketahui, memang angka kehamilan pada remaja
sangat tinggi ya. Jadi di puskesmas kami, Puskesmas Japah itu sendiri tahun 2024 angka kehamilan pada remaja itu di usia di bawah 19 tahun itu mencapai di angka 7. Jadi 7 remaja ya, 7 remaja yang hamil di bawah usia 19 tahun. Di Puskesmas Japah, di wilayah Puskesmas Japah itu sebesar 7 remaja. Sedangkan untuk angka pernikahan dini, berarti angka pernikahan remaja itu di tahun 2024 kami mencapai 30 remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun. 19 tahun. banyak. Iya, jadi ini tadi kita membahas tentang kehamilan tidak diinginkan. Nah, kemarin Puskesmas kami mengantongi 7 angka dan mungkin dari 7 angka itu ada juga yang tidak diinginkan. Tapi ada juga beberapa yang pasangannya, pacarnya dia mau bertanggung jawab dan akhirnya menikah. Jadi dampaknya sendiri itu kan macam-macam. Ada dampak buat si ibu remaja putri itu sendiri, dampak buat anaknya yang dilahirkan, bayinya, dan keluarga dari si remaja putri maupun remaja laki-laki gitu. Jadi sekarang kita membahas tentang remaja putri, dampak bagi remaja putri itu sendiri nggih. Tentu di sini itu yang paling banyak dirugikan adalah remaja putri. Dia hamil di luar nikah, hamil di bawah usia yang secara psikis, secara psikologi belum siap, memang belum siap. Jadi untuk menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan ini memang akan banyak kerugiannya dibanding dengan manfaatnya. Nanti secara karena tadi psikologis dan psikis si remaja putri itu belum siap, dalam kehamilannya pun akan terjadi berbagai banyak masalah gitu. Bisa saja nanti bayinya lahir dengan berat bayi, berat lahir rendah, bisa dengan keguguran. Jadi memang kita yang cukup umur aja waktu hamil itu butuh dukungan dari keluarga, dari suami, dari lingkungan. Tapi di sini itu remaja ini dia hamil sudah disudutkan, nggak ada dukungan dari suami karena mungkin memang belum menikah, dan pastinya masyarakat akan memandang kurang baik. Ya, jadi masalah dan dampak yang timbul pada ibu itu remaja putri banyak sekali. Tadi karena psikis dan itu, terus psikis dan psikologisnya belum siap, dan persalinannya mungkin nanti proses persalinannya akan mengalami proses persalinan yang sulit. Kami dulu pernah di wilayah Puskesmas Japah juga pernah mengantongi, tapi tahun berapa ya, sudah lama, mengantongi angka kematian bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia 16 tahun. Masih muda sekali. Iya, masih muda sekali, dan itu belum nikah. Tapi syukurnya, alhamdulillahnya itu yang cowok mau bertanggung jawab, tapi tetap ternyata bayi yang dilahirkan itu tidak tertolong. Dia mungkin karena malu atau apa dipijet sama dukun dan bayinya tidak tertolong gitu. Ini tadi kita bahas tentang KTD, kehamilan tidak diinginkan, dampaknya buat ibu, si ibu. Dan sekarang kita ke dampak ke bayinya. Bayi atau anak yang dilahirkan
oleh si ibu, si remaja tadi. Jadi pada bayinya nanti seperti yang saya sebutkan tadi, bisa saja dia lahir dengan berat bayi lahir rendah. Jadi untuk bayi berat badan lahir normal itu adalah 2.500 gram. Untuk berat bayi lahir rendah sendiri itu berarti di bawah 2.500 gram. Terus dia juga akan beresiko stunting karena mungkin kemarin waktu si ibu hamil dia tidak tercukupi gizinya. Jadi bisa pengaruh ke anaknya nanti waktu tumbuh kembangnya juga. Gitu ya. Dan pada anaknya itu juga akan mengalami masalah perkembangan yang lain juga. Sekarang kita menginjak ke dampak pada keluarga. Ini keluarga, khususnya orang tua si remaja putri ataupun remaja putra, pasti akan ada tekanan dari masyarakat karena ini tadi mungkin kita di desa, kami di desa, saya Puskesmas Japah masih di desa, untuk hal-hal seperti itu masih dianggap sangat tabu ya, karena memang untuk kehamilan di luar nikah itu dipandang memalukan gitu. Jadi untuk keluarga sendiri itu pasti akan ada tekanan dari masyarakat gitu. Kemudian Kak, setelah remaja putra dan putri ini ya, zaman sekarang banyak yang mengalami kehamilan di luar nikah, tentunya semua itu terjadi karena pergaulan bebas ya Kak ya. Sehingga pergaulan bebas ini mungkin saja akan menyebabkan penyakit-penyakit yang tentunya mungkin bisa disembuhkan atau bahkan tidak bisa disembuhkan, atau bisa mengakibatkan kematian ya Kak ya. Kemudian apa saja sih yang harus Kak Ika jelaskan nih sekarang nih, dampaknya apa sih dari penyakit menular seksual ini? Ya betul sekali. Ini dampak dari tadi kehamilan tidak diinginkan itu karena pergaulan bebas, dan pergaulan bebas itu juga bisa mengarah ke penyakit menular seksual gitu ya. Dan dampak dari penyakit menular seksual itu sendiri banyak sekali. Jadi komplikasi kesehatan bisa menyebabkan komplikasi kesehatan, termasuk tertular penyakit HIV/AIDS, terus infertilitas, kanker mulut rahim atau yang biasa bahasa ngetren itu kanker serviks, dan kematian. Dan di sini sahabat sehat perlu tahu pembunuh wanita nomor 1 itu adalah kanker mulut rahim. Di mana kanker mulut rahim itu salah satu penyebabnya adalah kita sudah mulai berhubungan seksual di bawah usia 19 tahun. Jadi memang kenapa nih kita menikah itu disarankan minimal usia 19 tahun, karena bukan cuma karena kita harus mempersiapkan fisik dan materi saja, tapi juga organ reproduksi kita juga harus matang. Jadi secara kayak ibarat kita naik motor nggak pakai helm, kita jatuh udah biasa pecah kepala kita. Tapi dan di sini ibaratnya kalau kita sudah di usia 19 tahun, kita sudah punya pelindung nih di organ reproduksi kita. Jadi seumpama ada barang asing ya, ibaratnya barang asing. Di sini kan alat kelamin yang masuk, alat kelamin si pria itu kan benda asing. Jadi saat benda asing masuk dan usia kita sudah cukup, kita sudah punya pelindung. Jadi walaupun ada barang masuk dari luar, kita sudah aman dan tidak terkena penyakit infeksi menular seksual gitu ya. Jadi tadi paling enggak
sahabat sehat semua, untuk adik-adik remaja putri khususnya dan remaja putra, saya tekankan sekali lagi, pembunuh wanita nomor 1 di Indonesia itu adalah kanker mulut rahim. Jadi dan kanker mulut rahim itu bisa disebabkan karena kita berhubungan seksual sebelum usia 20 tahun. Jadi sebisa mungkin kita hindari dulu, gitu ya, sahabat sehat. Baik Kak, ternyata banyak sekali ya Kak dampak dari rentetan atau runtutan yang telah disampaikan oleh Kakak Ika tentang perubahan fisik, kemudian menstruasi, kemudian remaja putri yang mengalami pergaulan bebas akan mungkin terjadi kehamilan yang tidak diinginkan sehingga terjadi penyakit menular seksual karena memang belum siap untuk sebenarnya tubuh remaja itu belum siap untuk melakukan hubungan yang dilarang tersebut ya Kak ya. Baik Kak, seru sekali ya pembahasan untuk kali ini. Tak terasa sudah waktunya kita undur diri. Sebelum kita akhiri, mungkin Kak Ika bisa memberikan closing statement untuk acara hari ini. Oke, say no to sex before married. Rahasia tubuhmu masa depanmu. Oke, terima kasih Kak Ika yang sudah meluangkan waktu dalam podcast malam ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat sehat. Mohon kita akan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.